antara Rusia dan Ukraina yang mulai terjadi pada 24 Februari 2022 dengan invasi Rusia ke Ukraina hingga sekarang ini masih terus berlanjut dan bahkan semakin memprihatinkan. Begitu banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua negara, infrastruktur yang hancur, keluarga tercerai-berai, penderitaan yang semakin buruk bagi masyarakatnya. Ketegangan semakin meningkat akibat ikut sertanya negara-negara lain dalam memasuk senjata. Dan ini berakibat meningkatnya ketegangan bukan hanya bagi Rusia dan Ukraina, tetapi juga bagi negara lain. Mari berdoa bagi Rusia dan Ukraina, secara khusus bagi Presiden Putin dan Zelensky. Kiranya Roh Kudus penuhi dengan ketenangan dan penguasaan diri, agar perang segera berakhir dan kedua negara ini kembali dalam kedamaian dan alami pemulihan. Rusia dan Ukraina, jadilah tenang, let there be peace. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk bangsa Rusia dan Ukraina. Kita ucapkan salam sejahtera bagi kedua bangsa ini. Salam Rusia Ukraina, salam Rusia Ukraina, salam Rusia Ukraina. Tuhan, kami serahkan kedua bangsa ini ke dalam kedaulatan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa ini. Engkau Allah yang mengendalikan situasi di bangsa ini, Bapak. Di setiap teriakan, di setiap cerita tangis Tuhan, umat-Mu di tempat ini, Kau mendengar dari pintu surga-Mu, Bapak. Saat ini kami meminta Tuhan, lawatan Roh Kudus-Mu tercurah dan mengalir atas kedua bangsa ini, Bapak. Kami akan melihat Tuhan, Roh-Mu bekerja secara nyata dan luar biasa di hari-hari akhir ini, Tuhan. Mengimpartasikan Tuhan perubahan, pembaharuan akal budi Tuhan atas seluruh umat di bangsa ini, Bapak. Kedamaian itu terjadi, Tuhan. Ketenangan itu tercipta, Bapak. Terlebih lagi Tuhan, karya keselamatan itu nyata atas kedua bangsa ini, Bapak. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati terkhusus untuk memimpin kedua bangsa ini, Bapak. Kami meminta Tuhan, jamahan dan rawatan Roh Kudus-Mu memenuhi kedua pemimpin bangsa ini, Bapak. Hati yang baru, roh yang baru Kau berikan atas kedua pemimpin bangsa ini, Bapak. Kelembutan hati, pengendalian diri, penguasaan diri Tuhan, Kau curahkan lebih dan lebih lagi atas kedua pemimpin bangsa ini. Di mana Tuhan, takut akan Tuhan, berhikmat akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus mengutamakan hal-hal yang menenangkan hati Tuhan. Itu ada di kedua pemimpin bangsa ini, Bapak. Hati yang sombong, ketegar tengkukan akan Kau ubahkan Tuhan. Kami percaya Kau sanggup Tuhan mengubahkan kedua pemimpin bangsa ini. Karena kami akan melihat Tuhan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler Tuhan terjadi. Terobosan akan terjadi atas kedua pemimpin bangsa ini dan akan membawa dampak bagi kehidupan di kedua bangsa ini, Bapak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kemurahan, kebajikan-Mu senantiasa ada seluruh bangsa ini. Damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa ini, dan ketegangan itu jadi atas bangsa ini, Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa Hong Kong, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati Tuhan. Kami merindukan Tuhan, kesejahteraan itu terjadi atas bangsa ini, Bapak. Terlebih lagi Tuhan, di hari-hari terakhir ini Tuhan, begitu banyak hal-hal yang mengerikan di luar ekspektasi kami terjadi. Tapi saat ini kami deklarasikan, Engkaulah Allah yang berkuasa atas Hong Kong. Engkaulah Allah yang bertindak atas Hong Kong. Segala hal-hal yang tidak berkenan atas Hong Kong, kami percaya Tuhan, Kau akan putar balikan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Setiap roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, roh egosentris Bapak, roh bunuh diri Tuhan, roh mementingkan diri sendiri Tuhan, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, jamahan roh-Mu ada di bangsa ini, Bapak. Dan kami akan terus melihat terobosan demi terobosan terjadi atas bangsa ini. Pemulihan terjadi atas bangsa ini, Bapak. Gereja-Mu bangkit Tuhan, umat-Mu bangkit di tempat ini Tuhan. Dan kami akan melihat karya keselamatan, bahkan Injil kebenaran itu tersampaikan dengan sempurna atas bangsa ini. Dan kami akan melihat Tuhan, sorak-sorai sukacita terjadi atas Hong Kong, Bapak. Terpuji
Indonesia Bapa. Berbahagialah Indonesia yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terlebih lagi di situasi-situasi saat ini Tuhan, mendekati Tuhan pemilihan umum, kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, ketenangan, kedamaian dan keamanan itu ada atas bangsa kami Indonesia. Engkaulah pemegang kendali atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berhikmat akan Tuhan, pemimpin Tuhan yang terus mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak akan memberikan atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami Indonesia akan mengalami perubahan Tuhan, perubahan pembaruan dalam budi akal pikiran bahkan tidak ada perbuatannya. Kami akan melihat Tuhan sorak-sorai kemenangan terjadi atas bangsa kami Indonesia, dan kami percaya setiap pemimpin yang mempercayakan atas bangsa kami adalah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana atas bangsa kami Indonesia. Kemuliaan-Mu turun, kerajaan-Mu nyata Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, dari Pastor Eriko, Pastor Johan Handoyo, bahkan Pastor Davis beserta tim pastoral yang ada. Kami melihat Tuhan kedahsyatan kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan hamba-Mu. Dan saat ini kami percaya Tuhan, kami akan melihat Tuhan perkenanan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu di setiap aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bahkan kemuliaan-Mu turun menyertai setiap langkah hamba-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan pertobatan terjadi Bapa. Kami akan melihat Tuhan mujizat-mujizat yang kreatif terimpartasikan dengan sempurna Tuhan melalui Bapa setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Berhembuslah Allah Roh Kudus di setiap sudut gereja ini. Penuhi Tuhan hati kami, penuhi Tuhan hati kami Bapa, dan kami akan melihat Tuhan sukacita, kesembuhan, terobosan, pemulihan terjadi atas tempat ini. Dan kami akan melihat sorak-sorak kemenangan terjadi di setiap ibadah-ibadah kami. Nyanyian-nyanyian baru berkeluaran Tuhan. Dan setiap umat-Mu Tuhan akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Engkau. Mereka pulang dengan sorak-sorak kemenangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu bahkan sepanjang satu minggu ini Tuhan. Kami terus merasakan Tuhan kebaikan-Mu, kami terus merasakan kemurahan-Mu, bahkan kami terus merasakan kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami rindu membawa pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu Tuhan bawa syukur kami kepadamu Bapa, menjadi korban yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sama-sama angkat suara-Mu, sama-sama angkat sembah-Mu, angkat mazmur-Mu kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Dia Allah yang
Dan kami bersama umat-Mu Tuhan akan meninggikan Engkau, akan menerima Tuhan Raja dari segala raja. Sebab Tuhan yang percaya bersama katakan
kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita persilakan kembali Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, akan perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terus Engkau kerjakan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, bila kami terus percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya untuk fokus kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam pagi hari ini terus Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terus Tuhan Engkau penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus mengalir atas setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup terus dan bekerja atas setiap kami. Dalam saat kami datang Tuhan di tempat ini Tuhan, kami benar-benar merindukan akan Engkau. Kami benar-benar haus akan Engkau Tuhan. Yang dalam kami percaya Tuhan, saat kami datang Tuhan Engkau Tuhan penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Oh Yesus.
berkumpul, Yesus hadir, Roh Kudus ada. Saat ini saudara hormati kehadiran Roh Allah yang hidup itu. Saudara hormati kehadirannya di tempat ini. Rasakan kita memberikan yang tidak terbaik, yang setengah-setengah bagi dia. Tapi saat ini mari kita beri yang terbaik bagi dia. Beri yang terbaik bagi kita. Yang sudah dikaruniai berbahasa, yang belum dibaptis Roh Kudus, minta hari ini. Roh Kudus tidak hanya ditentukan oleh bulan, tidak ditentukan oleh tahun. Dia selalu nyata setiap hidupmu, setiap hari hidupmu, saudara. Penuhi kami, hadirannya begitu kuat saat ini, saudara. Hadirannya begitu dahsyat hari ini, saudara. kasih setiamu berlimpah dalam hidup kami. Roh Allah yang hidup terus berlimpah dalam hidup kami dan memenuhi kami. Karena tanpamu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpamu kami tidak kuat untuk melewati setiap badai hidup, padang gurun dalam setiap kehidupan kami. Karena ada Yesus, karena ada pertolongan penyertaan Roh Kudus, kami bisa kuat dan kami keluar sebagai seorang pemenang. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami saat ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, berfirmanlah ya Allahku. Kami semua umat-umat-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan bagi anak-anak saudara. Kasih semangat bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Masa orang-orang yang diberkati Tuhan suaranya kecil saudara. Shalom. Haleluya. Kembali kita mengucap syukur saudaraku buat kasih setia Tuhan. Kita ada di bulan yang baru di tahun 2023, yaitu di bulan Juni. Bapak Ibu, sebentar lagi kita tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu ya. Tapi nggak apa-apa, bagi orang percaya itu sukacita saudara ya. Semakin dekat waktunya Tuhan menjemput kita semuanya. Amin. Ya, bila kan sudah ada beberapa mungkin yang sudah tidak betah juga di dunia ya. Bukan karena saudara mau menghindar masalah atau menghindar cicilan ya. Sebelum Tuhan datang, selesaikan dulu cicilannya. Kita bersyukur ada di bulan Juni ini Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah melalui dan melewati bulan Roh Kudus, di mana pencurahan Roh Kudus. Bahkan di hari Pentakosta kita bersama-sama menerima urapan, lawatan, pencurahan Roh Allah yang hidup itu memenuhi setiap kehidupan kita. Tapi nextnya apa? Selanjutnya apa? Jemaat mula-mula waktu mereka sudah dicurahkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, mereka mengalami perubahan hidup, pertumbuhan dalam pengenalan mereka akan Kristus Yesus. Nah, ini yang saya mau sampaikan, yaitu bertumbuh, growing in Christ, bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Amin. Bilang kanan kirimu, bertumbuh dalam Kristus Yesus. Bertumbuh dalam Kristus Yesus. Di dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah siapa Bapak Ibu? Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi saya bacakannya, kita sama-sama menyimak, memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh, tidak goyah, teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Dalam bahasa Indonesia masa kini lebih mudah saudaraku. Kita baca bahasa Indonesia masa kini ya, demikian firman Tuhan. Tidak, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih. Perhatikan, orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus pasti hidupnya akan menyatakan hal-hal yang benar. Bilang kanan kirimu, hal yang benar. Hal yang benar. Ya, perbuatan baik dalam setiap kehidupan kita dengan hati yang penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi apa? Seperti Kristus, sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala. Perhatikan saudaraku, bahasa Indonesia masa kini kan lebih mudah untuk kita baca Bapak Ibu. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama Bapak Ibu. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik yang kita punya, yang kita miliki, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, makin lama makin bertumbuh sama seperti Kristus. Bukan menjauh, bukan berbeda, tapi di sini katakan bahwa sama. Kalau sama itu persis. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kiri kanan ada cermin toh. Bapak Ibu kalau bercermin lihat mukanya siapa? Muka tetangga saudara, kan nggak mungkin. Tiba-tiba saudara bercermin, kok hidung saya beda ya dengan yang dulu? Oh ternyata hidungnya situ nempel ke saya, kan nggak bisa. Sama, tidak ada yang berbeda satupun, satu titik pun. Nah ini yang Tuhan mau, hidup kita sempurna sama seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa Yesus ada di dalamku, aku wajib hidup sama seperti Kristus hidup dalamku, sama seperti Kristus yang sudah hidup di dunia ini. Itu Bapak Ibu. Jadi sama sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Ini yang saya ingin mau sampaikan buat Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan di kesempatan yang indah ini. Apa yang bisa kita pelajari saudaraku? Waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, ada beberapa aspek perubahan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam slide selanjutnya dikatakan gini, kita menghasilkan buah.
Ada formasi karakter yang berbeda, karakter kehidupan kita yang berbeda. Pelayanan kita bukan lagi pelayanan yang biasa. Waktu kita angkat tangan, kita lompat-lompat, kita menyembah, kita bersorak bagi Allah kita. Kita tidak lagi angkat tangan, oh Tuhan saya lagi ada cicilan, jadi angkat tangannya setengah dulu karena belum lunas. Nanti tunggu lunas saya angkat tangan lebih tinggi. No, Bapak Ibu. Pelayanan dalam kehidupan saudara, waktu mereka menari, tamborin menari, wah menari untuk Tuhan. Waktu menyanyi untuk Tuhan. Waktu jemaat Tuhan menyembah untuk Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda. Itu bertumbuh, berkembang di dalam Kristus Yesus. Ada juga spirit kita, kerohanian kita. Yang tadinya jam doa kita mungkin hanya 1 menit. Doa apa itu Bapak Ibu? Doa makan aja pesta, gak apa-apa. Ada perkembangan. Sesudahnya berapa menit? 5 menit. Doa apa? Doa mau tidur. Baru bangun tidurnya lupa mau doa. Tapi lanjut ada perubahan, ada perkembangan. Tadinya kita 1 jam berdoa, kita jadi rindu untuk 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bahkan kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Amin. 3 kali sehari bukan minum obat, tapi 3 kali sehari dia berdiam dalam hadirat Tuhan. Bayangkan 3 kali sehari. Daud berapa kali Bapak Ibu? Dalam sehari. Kita 7 hari 1 kali. Ya, Daud 7 kali 1 hari. Daniel 3 kali 1 hari. Waktu mereka mengalami ancaman, mereka goyah enggak? Ini ciri orang yang spiritnya atau kerohaniannya dia yang dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Waktu Daud menghadapi Goliat, mungkin pada saat jalan sama Daud menghadap Goliat, makanya dibilang, anjingkah aku, kata Goliat, sehingga kau memberikan rempah-rempah itu. Melihat Daud kayak rempah-rempah, bayangkan, berarti begitu besarnya Goliat itu. Tapi Daud begitu ceria kok. Kan mukanya kemerah-merahan, hampir sama-sama lah dengan yang di depan ini. Bapak Ibu nggak setuju, siap-siap didoakan. Ya, dia datang di hadapan Goliat, lebih. Apaan kamu kirim kutu kepada saya? Tapi dia datang, dia bilang, oke. Kamu lihat saya kecil mungkin, kamu lihat saya kemerah-merahan, kamu lihat saya cabi. Tapi saya besar. Itu kan cabi kan, bahasanya cabi toh. Kalau yang lucu gitu, gemes gitu kan cabi. Ya? Tapi saya datang dengan saya membawa Allah yang besar. Saudaraku, dia bisa ngomong kayak gitu karena apa nih? Kerohaniannya. Bapak Ibu nanti ketemu iblis, kalau Bapak Ibu belum pernah punya jam doa terus datang kepada saya datang dengan Allah yang besar, iblis tanya Allah yang mana? Harusnya kita datang kan, iblis langsung gemetar. Ini kan iblisnya nantang. Ayo sini. Kita nggak punya jam doa, kita nggak punya jam pembacaan firman Tuhan, kita nggak ada perkembangan dalam kerohanian kita tidak ada mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Jadi bertumbuh di dalam Kristus Yesus itu bukan hanya perubahan karakter, bukan hanya dalam pelayanan saudara, tapi saudara pun ada pertumbuhan dalam kerohanian saudara. Ya, kita tahu hari-hari semakin jahat, banyak peristiwa toh. Bahkan di Hong Kong ini kita tidak aneh lagi melihat hal-hal yang wow gitu. Karena hari-hari sudah semakin jahat, kasih sudah semakin luntur, semakin tipis. Orang untuk mengasihi sama itu sudah sangat mungkin sulit untuk kita lakukan. Ini tanda-tanda Bapak Ibu. Nah kalau kita sudah mengerti tanda-tanda ini, musuh kita sudah selalu kita hadapi di sepanjang hidup kita, masakan kita tidak mau mengalami progres di dalam kehidupan kerohanian kita, pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Mungkin saudara sulit di sini karena masih daging, tapi saudara percayalah, waktu engkau berdoa 1 jam, engkau berdoa 2 jam, berdoa 3 jam, baca firman dan lain-lain, meskipun saudara melawan rasa letih, rasa ngantuk dan lain-lain, saudaraku, percayalah, engkau akan menerima bagianmu dan upahmu nanti di surga. Amin. Apalagi gereja Tuhan PAC Hong Kong kalau difasilitasi, bahkan juga diperlengkapi dengan doa-doa yang ada. Bapak Ibu bisa masuk lewat Facebook. Saya bukan promosi Bapak Ibu, tapi mengajak.
Bukan hanya nggak apa-apa, nggak usah lewat Facebook, tapi Bapak Ibu punya waktu sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Waktu khusus di hadapan Tuhan. Sebelum tidur, waktu bangun tidur, waktu makan jangan doa syafaat nanti. Makan aja Bapak Saudara ya. Ucap syukur. Saya teringat dengan kawan saya dulu punya, saudara saya punya kawan. Di saking panjangnya doa makan, kita makan duluan. Dia pas amin, lauknya udah hilang semua. Semoga nonton teman saya ini. Tidak ada apa-apa ya. Jadi waktu jam doa kita itu ditingkatkan kehidupan kerohanian kita. Dan selanjutnya apa? Pengajaran nih, membangun. Next. Oh ya, selanjutnya. Mundur. Dalam pengajaran juga kita membangun akar yang kuat. Kita senang dengar firman Tuhan. Siapa di sini yang senang dengar firman Tuhan? Nah, kan? Siapa yang di sini jadikan firman Tuhan obat ngantuknya? Obat tidurnya, gitu ya. Lihat, pengajaran firman Tuhan, kita mengenal Dia dengan baik, semakin dekat, semakin serupa, semakin sempurna kehidupan kita. Jadi waktu kita bertumbuh, saudaraku, kita perlu kuat dulu dalam akar, membangun akar dulu. Saudara jangan terkagum langsung pengen buah. Saudara belum berakar kuat, lambat laun saudara akan goyah, lambat laun saudara akan tumbang. Serius. Ya, kita kadang sebagai orang Kristen pengen fokusnya langsung apa, saudara? Bunga, daun, langsung buah tuh. Wah, pokoknya langsung buah. Tapi waktu menyangkal diri, ya, pikul salib nggak mau dia bangun akarnya. Pohon itu bisa dikatakan pohon yang kuat kalau akarnya pun kuat. Bapak Ibu sudah pernah melihat pohon beringin? Pernah? Itu akarnya kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sudah nanti kesempatan ke Jogja itu ada alun-alun timur dan alun-alun selatan loh. Ada 2 pohon beringin yang kokoh sampai hari ini ada. Saya nggak menceritakan pengalaman saya cuma nyampaikan itu saja. Ya, jadi akar dulu kuat. Ya, sehingga waktu ada angin kencang dan lain-lain, dia tetap kokoh, dia tetap teguh, dia tetap kuat. Nah, kalau kita tidak punya akar yang kuat, terus kita pengen fokusnya ke berbuah atau punya daun yang lebat, lambat laun waktu angin atau badai itu menerjang kita akan roboh, saudara. Kita nggak punya kekuatan. Makanya tidak heran dong, banyak orang-orang yang udah nggak mau lagi kenal Tuhan, nggak dapat berkat, nggak diberkati, banyak masalah, ditinggalkan Tuhannya karena dia nggak punya akar yang kuat. Dia hanya fokus di dunia ini saja, padahal ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan yang terbaik dalam kehidupannya. Bukan di dunia ini mungkin, tapi nanti di surga Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan upah, mahkota dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu Saudara, waktu kita punya karakter mencerminkan Tuhan, suratan terbuka, waktu pelayanan kita lebih lagi kita berikan kepada Tuhan. Kita tidak melayani yang hanya gitu saja lah, gitu saudara, sekedar saja lah. Tapi kita melayani yang terbaik. Waktu kita punya formasi spiritual, kerohanian kita yang kuat, kita mengasihi Dia. Ada hamba Tuhan bilang gini, waktu kau Tuhan itu tidak pernah bisa mencabut kasihnya dalam setiap kehidupan saudara. Di waktu saudara berdoa, membaca firman, itu membuktikan bahwa saudara yang mencintai Dia. Kalau Tuhan selalu mencintai saudara, benar tak? Dia Allah yang setia meskipun saudara tidak setia kok. Itu firman Tuhan katakan kok. Dia tetap setia meskipun kau tidak setia. Berarti dalam pengertian bahwa cintanya Tuhan itu perfect bagi saudara, sempurna diberikan buat saudara. Tapi kita sebagai manusia ini, jam doa, pembacaan firman dan lain-lain kehidupan kerohanian kita mau berikan kepada Tuhan, itu bukti bahwa kita cinta sama Tuhan. Beneran loh. Jadi kalau saudara berdoa itu saudara sedang menunjukkan cintanya saudara kepada Tuhan, kasihnya saudara kepada Tuhan, gitu. Nah, sehingga kita punya akar yang kuat, gitu saudaraku. Ada kehidupan yang berubah, perilaku, sikap hati kita, tapi hati kita dulu yang diperbaiki, karena dalam hati keluarlah semuanya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya.
Dalam hati itu keluar, semua yang meluap, semua itu firman Tuhan. Baik di dalam sikapmu, baik di dalam perkataanmu, baik dalam perilakumu, kehidupanmu. Jadi waktu kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus, hatinya Tuhan yang ada dalam hatinya kita. Sehingga kita bisa memandang setiap jiwa-jiwa, kita punya belas kasihan karena Tuhan yang memberikan dalam setiap kehidupan kita, mempercayakan itu kepada kita sebagai anak-anak. Hati yang berpusat pada Tuhan dengan memiliki gairah kerinduan yang besar, saudaraku. Awet Tozer bilang itu. Untuk apa? Yang pertama, mengenal Tuhan dalam pengajaran tadi. Jadi hati yang berpusat pada Tuhan, yaitu dengan memiliki gairah kerinduan yang besar. Gairah. Kalau gairah itu ada kerinduan, ada semangat, ada api yang terus berkobar-kobar, Bapak Ibu. Untuk apa? Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan melayani Tuhan bagi kemuliaannya. Ada transformasi menuju keserupaan dengan Kristus, melibatkan empat unsur dasar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita mengalami pembaharuan pola pikir dan cara pandang. Boleh slide selanjutnya. Transformasi menuju keserupaan. Next lagi. Satu lagi. Nah ini dia. Mengalami pembaharuan pola pikir dan cara pandang kita di hari-hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak membaharui pola pikir dan cara pandang kita sesuai dengan cara pandangnya surga, kita pasti akan terus mengeluh kepada Tuhan. Percayalah. Harusnya kalau kita merubah cara pandang kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa melewati masa pandemi, saudara bisa melewati masa-masa yang mencekam sekalipun. Semua kalau bukan karena Tuhan, karena siapa, Bapak Ibu? Karena saudara gak bisa. Kekuatan kita, kemampuan kita itu semuanya terbatas. Ini perlu kita merubah, membaharui cara pandang dan pola pikir kita. Yang kedua, saudaraku, melakukan penerapan dan kebiasaan baru. Ciptaan baru, yang baru sudah datang dalam setiap kehidupan saudara. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin kembali kepada yang tadi, saudara, yang mungkin dulu saudara malas untuk baca firman, sekarang punya kebiasaan baru, rajin baca firman. Amen. Yang dulu malas untuk berdoa, sekarang malah lebih rajin lagi untuk berdoa. Gitu. Ada kebiasaan baru diterapkan dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Kalau kita tidak menerapkan kebiasaan baru ini, saudaraku, kita akan hidup dalam kebiasaan lama, kebiasaan jelek kita, kebiasaan yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, dalam perenungan percakapan dengan orang lain yang sedang berada di perjalanan yang sama. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Kita juga dalam satu kumpulan yang fokusnya sama, yaitu fokus kepada kerajaan Allah. Perlu saling membangun, saling membangkitkan, saling mendoakan, itu perlu, Bapak Ibu. Di hari-hari ini perlu sekali. Waktu kita dalam satu komunitas, satu kelompok yang dia tidak fokus kepada kerajaan Allah, solusi apa yang akan diberikan? Solusi dunia. Percaya saya. Tapi waktu kita kumpul di kumpulan orang-orang percaya fokusnya kepada kekekalan, kita akan diberikan solusi-solusi surga. Amin. Ya? Solusi-solusi dari Allah. Amin. Yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi perlu juga. Dan yang terakhir adalah harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Bilang kanan kirimu, bawah pimpinan Roh Kudus. Yes, itu dia. Jadi kalau kita bentukan, saudaraku, di dalam memperbaharui kehidupan kita, ada pengenalan akan Tuhan, berbagi dalam komunitas, menerapkan setiap latihan-latihan rohani dalam kehidupan kita, dan semuanya ditutup bungkus dengan pribadi Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Tanpa pribadi Roh Allah yang hidup, kita tidak akan bisa melaluinya. Jadi pertumbuhan rohani, next slide-nya, pertumbuhan rohani bukan hanya merupakan sasaran, tetapi juga sarana. Bilang sarana. Sarana. Melalui pertumbuhan rohani kita dimampukan untuk menjadi kehadiran Kristus bagi orang lain, menjadikan hidup kita. Ini ketinggalan. Dimampukan untuk menjadikan hidup kita, menghadirkan Kristus bagi orang lain, dan melakukan tindakan kasih bagi dunia. Amin. Jadi pertumbuhan rohani bukan hanya merupakan sasaran, tapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan pribadi Yesus, pribadi Allah kepada dunia, kepada sesamamu, kepada teman dan sahabatmu, dan kepada keluarga dan anak-anakmu, dan mengasihi kepada setiap orang-orang yang mungkin tidak suka sama kita.
Perlu. Nah, kalau saudara tidak bertumbuh nggak akan mungkin. Kalau saudara tidak berakar dan berbuah berdaun lebat tidak akan mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tapi percaya, waktu meskipun kita diproses sama Tuhan, prosesnya itu luar biasa, ya, membawa kita kepada sesuatu hal yang lebih lagi, gitu saudara, naik level selanjutnya. Nah, waktu saudara bertumbuh dalam Kristus, berkembang dalam Kristus itu kan perlu ada proses. Seperti kalau kita menanam pohon, kita kasih pupuk wangi atau wanginya segar atau bau, saudara? Bau toh. Dia kasih pupuk, dia disiram, dia perlu ada matahari menyengat. Untuk apa? Memproses pertumbuhan itu. Nah, mungkin hari-hari ini saudara sedang ada di masa harus disinari matahari, mungkin harus diberikan pupuk, harus disiram, harus mungkin mengalami banyak hal. Percayalah saudaraku, bahwa Tuhan memproses kita untuk membawa kita untuk naik level selanjutnya. Amin. Menguji kita untuk membawa kita naik level selanjutnya. Ada beberapa hal waktu kita bertumbuh dan hidup dalam proses Tuhan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita diperhatikan Tuhan. Bilang kanan kirimu, diperhatikan. Diperhatikan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Lihat, perhatikan. Yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup takut akan Tuhan, mata Tuhan yang memandang saudara sedang hadir. Wah, saudara, diperhatikan Tuhan itu so sweet banget ya saudara. Saudara diperhatikan pasangan saudara juga, sweetnya minta ampun kan? Apalagi diperhatikan Tuhan. Tuhan bilang, ya aku udah makan belum? Udah tenang. Senang banget tuh. Diperhatikan sama-sama kita, senangnya udah minta ampun, apalagi sama Tuhan. Lihat, orang yang hidup dalam proses Tuhan, yang bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus, dia itu hidupnya diperhatikan. Amin. Ya, yang kedua, apa saudaraku? Dilindungi Bilang Tuhan. pada dirimu, dilindungi Tuhan. Dilindungi Tuhan. Iya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara berkemah. Bukan hanya sekedar lewat, berkemah. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau berkemah itu stay di tempat, mengeliling di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau saudara jalan tuh ya, malaikat itu lagi berkemah di sekeliling. Gitu ya, saudara. Berkemah dijagai kita, dilindungi kita, saudara. Wah, saudara. Jadi kalau kita diproses Tuhan, kita harus mengucap syukur. Bilang kanan kirimu, mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan protes. Jangan protes. Ingat. 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 Haleluya. Yang kedua, yang ketiga yang berproses Tuhan nih, hidupnya apa? Buat Tuhan. Mencukupkan Tuhan. Amin. Amin. Tidak. Kalau pakai amin. Pokoknya dilindungi Tuhan, amin. Diberkati Tuhan, amin. Pikul salib. Mikir aminnya. Dahsyat. Jemaat BIC Hongkong Kodon ini luar biasa. Dicukupkan Tuhan. Ya, amin. Amin. Takutlah akan Tuhan, ayo orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan. Orang yang takut akan Dia tidak kekurangan. Semuanya cukup, saudara. Waktu saudara mau pulang Indonesia, mungkin cuti cukup, uangnya cukup. Ya. Dikasih pesawat yang cukup. Semua cukup, pas saudara tuh. Gitu ya. Saudara lagi mau makan, saya pulang dari sini pengen makan bakso, ada uangnya cukup. Cukup. Dicukupkan. Lagi ada Korea. Lihat, diperhatikan, tidak pernah berkekurangan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang hidupnya takut akan terus hidup aku pernah kekurangan banget. Harusnya dia ngoreksi dirinya masing-masing gitu ya, ngoreksi dirinya. Apakah benar dia hidupnya takut akan Tuhan? Karena ini firman Tuhan kok. Ini firman Allah kok. Masa iya sih Tuhan ngibul? Kan gak mungkin. Ya, ini mungkin. Iya kan?
Ini firman Tuhan. Takut akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan kok. Orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Tapi kalau hidupnya berkekurangan, jadi bilang kalian kirimu, hari ini kamu kekurangan enggak? Hari ini kurang saja. Ya. Dahsyat sudah. Poin yang selanjutnya, ya, ini udah 3. Nah, yang poin yang keempat adalah waktu kita diproses Tuhan, hidup kita diberi hikmat dan akal budi. Amin. Nah, kan giliran kayak gini, aminnya kan agak kecil loh. Padahal hikmat yang paling penting, Bapak Ibu. Ya. Kalau orang-orang yang berhikmat itu berkat mengikutinya. Serius. Jadi ini dia. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Lihat, permulaan hikmat, mulanya hikmat dari hidup apa? Takut akan Tuhan. Kalau hidup saudara takut akan Tuhan, saudara akan diberikan hikmat. Hikmat yang datang dari Bapa. Amin. Sehingga kita dapat mengatasi setiap masalah saudara mungkin, pergumulan saudara, tantangan dan rintangan saudara bisa atasi semuanya. Karena saudara diberikan hikmat dan akal budi untuk mengatasi semuanya, untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Dan yang terakhir ini dia, yang kelima. Damai dan Apa? damai dan tentram. Amin. Bilang kanan kirimu, damai dan tentram. Damai dan tentram. Amsal 14 ayat 26 dikatakan ini, dalam takut akan Tuhan ada ketentramannya. Jadi kalau hari ini saudara tentram gak hidupnya? Amin. Saudara kan lagi di gereja, kan lagi ada Roh Kudus ini sebelah. Masa saya bilang gak tentram, Roh Kudus colek saya mati. Anania saya cuma dilihatin udah ngebohongin doang aja udah meninggal, apalagi yang dicolek Roh Kudus. Ya, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Amin. Jadi 5 hal. Yang pertama tadi apa saudara? Apa? Yuk sama-sama bilang yuk. Perhatikan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, Dicukupkan. yang keempat, akal budi, dan yang terakhir. Damai dan tentram. Jadi saudara, selama kita dalam proses-proses yang kita lalui di hari-hari ini, selama kita hidup di dunia ini, yuk kita lakukan semuanya dengan segenap dan sepenuh hati kita. Amin. Karena Tuhan menjagamu, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan melindungimu, Tuhan dan selalu ada bersamamu. Amin. Dan hidupmu tak pernah berkurang. Amin saudara. Kita sama-sama tundukkan kepala ya. Terima kasih Tuhan. Di setiap hidup kami Bapa, kami tak pernah gentar, gemetar menghadapi setiap masa-masa yang ada di muka bumi. Thank you Lord. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau padaku. Engkau meneguhkanku,
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus di hari yang indah saat ini, saudara mau minta ampun kepada Tuhan. Saudara berikan yang terbaik bagi Dia, setiap pujian, penyembahan dan hidup. Mungkin di hari-hari ini, di minggu-minggu ini, ada hal-hal yang saudara lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dia Bapa yang mengampuni, Dia Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus memberiku terus hadirat Tuhan. Perjamuan kudus bukan sekedar rutinitas setiap bulan Bapak Ibu Saudara, tapi untuk mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang setia menyelesaikan setiap tugasnya dan memberikan hidupnya bagi kita. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari angkat roh kiri tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang siapa cawan yang dari tanganmu, saudaraku? Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru.
Sudah boleh angkat tangan, angkat di tangan kananmu, saudaraku. Oh ya Rabbi, syikir. Ya Rabbi, syikir. Oh Jesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Sebelum kita minum, saudaraku, boleh kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bilang terima kasih sama Yesus. Bilang terima kasih sama Yesus, karena darahnya tercurah. Darahnya yang sudah tercurah menyelamatkan kita, saudaraku. Oleh darahnya yang kudus menyembuhkan kita. Oleh darahnya yang kudus menyucikan kita. Hiraya syadakara bayangadakira. Hiraya syakira. Terima kasih Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, saudara. Semua bersuara yuk menyembah Tuhan. Kira kira dakar. Oh Jesus. Mari sama-sama menyembah Tuhan yang bersuara, semua yang bersuara. Bilang sama Tuhan terima kasih, bilang sama Bapa terima kasih.
Tuhan, dalam kehidupan kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, dengan roh dan kebenaran, dan terus Engkau memimpin kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bila terus Engkau mendapati kehidupan kami sebagai umat-umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Davis yang sudah Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, dalam Engkau memenuhkan bejananya kembali Tuhan dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru terus mengalir atas kehidupan hamba-Mu, dan kami percaya Engkau terus pakai kehidupan hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu, biar terus Tuhan bertumbuh, berakar dalam setiap kehidupan kami, biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami, kiranya suci kuduskan setiap persembahan kami, apa yang boleh kami bawa Tuhan hari ini, biarlah semuanya Tuhan boleh membantu pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, dengan penuh ucapan syukur kami membawa setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berkatakan amin. Maka silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan BIC News untuk minggu ini. Puji nama Tuhan, ada pengumuman tambahan. Nanti pada bulan depan atau tanggal 16 Juli, gereja kita BIC Hongkong akan merayakan anniversary yang ke-21 tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati dalam acara ini, kami ada bapak yang di belakang, mungkin Bapak Ibu yang rindu memberkati, saya persilakan ada di belakang. Kami juga menyambut adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah tempat ini, boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali adakah? Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang terus setia dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebagai info tambahan, minggu depan Bapak Ibu Saudara kita ibadah hanya satu kali, jam 10 pagi. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 10 pagi. Pastor Shirley sama Pastor Eka, suami istri yang mengasihi Tuhan, akan datang ke Hong Kong dan akan melayani kita. Pasti ada berkat Tuhan, ya. Ada firman Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan sama-sama kita nikmati. Jadi minggu depan sekali ibadah di forum 1B2, di B2, B2. Ya. Ini B1 ya, di B2 ya. Nanti semua jam 10 pagi. Boleh share sebanyak-banyak teman-teman saudara, ajak sebanyak-banyaknya untuk kita sama-sama mendengar pesan firman Tuhan, mengucap syukur dan menikmati hadirat Tuhan. Jadi minggu depan Pastor Shirley sama Pastor Eka akan melayani kita ada di Hong Kong ini bersama-sama dengan kita di minggu depan, dan
ibadah akan mulai jam 10 pagi sampai selesai. Satu kali ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kami berdiri dalam segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all the sea, how great, how great. Terimalah berkat dari Tuhan kita, berkat berlimpah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan yang baru, kuasa Roh Kudus melingkupi, memberkati dan mengurapi kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Maranatha menjemput kita di awan-awan kemuliaan-Nya. Diterima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk.